Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amkanelisha Fitri. Halo, perkenalkan nama saya Sri Mulyati. Annyeonghaseyo, saya Desi Diding Tias. Kami dari kelas Akuntansi Syariah B semester 4. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan efek dan clearing penjaminan efek Indonesia. Tahap yang pertama dari mekanisme perdagangan efek. Apa sih tahap yang pertama dari mekanisme perdagangan efek? Nah, tahap yang pertama dari mekanisme perdagangan efek yaitu tahap pembukuan rekening dan penyampaian order. Jadi, sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukuan rekening. Selanjutnya, pada perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia atau BEI, penyampaian order nasabah dapat dilaksanakan melalui 3 cara. Penyampaian order yang pertama yaitu melalui trading floor atau dilaksanakan secara manual melalui trader di lantai bursa. Biasanya order jual atau beli ini memuat informasi mengenai kode efek, volume, dan harga yang diinginkan. Penyampaian order yang kedua yaitu secara remote trading atau perdagangan jarak jauh melalui kantor perusahaan efek anggota bursa atau biasa disingkat PEAB. Pada mekanisme perdagangan secara remote, fungsi trader di lantai bursa digantikan oleh e-SPIS yang eksekusinya dilakukan dari kantor atau sistem di perusahaan efek yang langsung terhubung ke sistem perdagangan di bursa, yaitu Jakarta Automated Trading System. Penyampaian order yang ketiga yaitu secara online atau input order langsung oleh nasabah melalui internet. Pada mekanisme penyampaian order nasabah secara online, nasabah menggunakan aplikasi online trading PEAB tempat ia terinteraksi. Di situ, nasabah dapat menginput order secara langsung ke e-SPIS tempat ia bertransaksi, dapat menginput order secara langsung ke e-SPIS PEAB tersebut yang kemudian secara remote akan meneruskan order tersebut ke Jakarta Automated Trading System Remote Trading. Tahap pemrosesan order. Order yang telah disampaikan oleh PEAB dalam sistem perdagangan baik secara manual maupun online yang akan diproses oleh sistem JATS Jakarta Automated Trading System secara elektronik. Proses order tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler, tunai, maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek di BIE mayoritas dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaiannya 3 hari. Selanjutnya, tahap pelaksanaan transaksi. Tahap pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS Jakarta Automated Trading System. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh PAB. PAB bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang terakhir, tahap clearing, penjamin, dan penyelesaian transaksi. Clearing merupakan suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Jadi, secara umum, clearing melibatkan lembaga keuangan yang memiliki pemodalan yang kuat, yang dikenal dengan sebutan mitra pengimbang sentral, atau bisa disingkat juga dengan MPS, atau disebut juga Central Counterparty, CCP. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau sering kita sebut sebagai KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing 90% dan 10% dari total saham pendiri senilai 15 miliar. KPEI memperoleh status badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan yang turut serta menentukan arah perkembangan pasar modal Indonesia. Bila diibaratkan sebuah pasar, maka pasar tersebut adalah bursa efek. KPEI sebagai kasir yang menentukan hak dan kewajiban dari para penjual dan pembeli, sedangkan tempat penyimpanan dan pengambilan barang adalah KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fungsi clearing adalah untuk menentukan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan setiap anggota clearing pada tanggal penyelesaian. Sedangkan fungsi jaminan dalam penyelesaian bursa adalah untuk memastikan dipenuhinya semua hak dari anggota clearing. KPEI memiliki layanan jasa dan produk lainnya seperti jasa clearing transaksi bursa, jasa penjaminan dan pengelolaan resiko, jasa pinjam-meminjam efek, jasa pengelolaan agunan, layanan informasi, dan sebagainya. Sumber pendapatan KPEI diantaranya fee dari jasa transaksi bursa, fee dari pengelolaan dana jaminan, fee pinjam-meminjam efek, fee jasa lainnya seperti pengenaan fee atas jasa layanan clears. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.